Perempuan secantik kamu kok mau sama tukang ojek miskin begitu? Malu-maluin keluarga saja. Kalimat penghinaan itu menjadi awal kehancuran hidup Nina. Seorang guru cantik dari keluarga terpandang yang nekat jatuh cinta kepada Dani, pengemudi ojek online sederhana yang setiap hari dipandang rendah karena kemiskinannya. Ayah Nina menentang hubungan mereka habis-habisan. Teman-teman guru menghina Nina diam-diam. Bahkan mantan kekasihnya yang seorang polisi ikut turun tangan untuk memisahkan mereka. Namun di tengah semua tekanan itu, Nina justru memilih kabur bersama Dani. Di malam penuh hujan, ia meninggalkan rumah mewah, keluarga, dan seluruh hidup nyamannya demi lelaki yang tidak punya apa-apa selain cinta tulus. Mereka menikah diam-diam lalu pergi ke Kalimantan untuk memulai hidup baru. Tapi Nina tidak pernah menyangka. Keputusan kawin lari itu perlahan menyeret dirinya ke dalam penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan suatu hari, di depan jasad suaminya sendiri, Nina akhirnya sadar. Cinta saja ternyata tidak selalu cukup untuk melawan kenyataan. Sebelum mulai ceritanya, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bersemangat membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu gelap sejak siang. Awan hitam menggantung di atas kota seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi akan jatuh. Jalanan mulai padat oleh kendaraan yang buru-buru pulang sebelum hujan turun semakin deras. Di sebuah sekolah swasta elit di tengah kota, Nina berdiri di depan kelas sambil menjelaskan pelajaran terakhir hari itu. Suaranya lembut dan tenang. Murid-murid memperhatikannya dengan kagum. Bukan hanya karena cara mengajarnya yang sabar, tetapi juga karena kecantikannya yang sulit diabaikan. Nina memiliki wajah manis khas wanita Indonesia. Kulitnya putih bersih, matanya teduh, dan senyumnya selalu membuat suasana terasa nyaman. Di usia 27 tahun, ia sudah menjadi guru favorit di sekolah itu. Namun di balik semua pujian yang diterimanya setiap hari, Nina menyimpan kehidupan yang tidak pernah benar-benar bahagia. Bel pulang berbunyi. Murid-murid mulai meninggalkan kelas sambil menyalami Nina satu persatu. Hati-hati di jalan, Bu Nina. Iya, kalian juga. Nina tersenyum tipis. Setelah kelas kosong, ia duduk sendiri beberapa detik di kursinya. Senyumnya perlahan hilang. Ia membuka ponselnya. Ada belasan pesan dari ayahnya. Kamu pulang jam berapa? Malam ini ada tamu penting. Jangan bikin malu keluarga. Nina menghela napas panjang. Kalimat itu lagi. Sejak kecil, Nina selalu hidup dalam aturan ayahnya. Semua harus sempurna. Semua harus menjaga nama baik keluarga. Ayah Nina adalah pengusaha sukses sekaligus tokoh terpandang di daerahnya. Apapun yang dilakukan Nina selalu menjadi perhatian banyak orang. Bahkan urusan jodoh. Beberapa bulan terakhir, ayahnya terus menjodohkannya dengan pria-pria kaya. Dokter, pengusaha, anak pejabat. Semua datang silih berganti ke rumah mewah mereka. Namun tidak satu pun membuat hati Nina nyaman. Ia merasa hidupnya seperti pajangan. Cantik di luar, kosong di dalam. Suara petir tiba-tiba menggelegar. Nina tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru merapikan meja lalu keluar menuju parkiran sekolah. Hujan turun sangat deras. Beberapa guru lain sudah dijemput mobil pribadi mereka. Nina berdiri sendirian di depan gerbang sekolah sambil memeluk tasnya. Bu Nina belum pulang. Nina menoleh. Salah satu guru wanita tersenyum kecil padanya. Nunggu hujan reda dulu. Wah, enak ya cantik. Pasti bentar lagi dijemput calon suami kaya. Beberapa guru lain tertawa kecil. Nina hanya tersenyum tipis meski dalam hati terasa sesak. Ia segera membuka aplikasi ojek online. Beberapa menit kemudian, seorang pengemudi menerima pesanannya. Motor itu akhirnya tiba di depan sekolah. Pengemudinya memakai jas hujan hijau yang sudah sedikit lusuh. Helm hitamnya basah oleh hujan. Dengan Mbak Nina? Iya. Pria itu membuka kaca helmnya. Dan untuk pertama kalinya, Nina melihat wajah Dani. Tatapannya tenang. Wajahnya sederhana, namun ada sesuatu yang membuat Nina langsung merasa nyaman. Mari, Mbak. Sepanjang perjalanan, hujan semakin deras. Jalanan macet total. Motor Dani beberapa kali harus berhenti karena genangan air yang tinggi. Maaf kalau jalannya lambat. Tidak apa-apa. Nina memperhatikan punggung Dani dari belakang. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Tidak ada basa-basi berlebihan.
Tidak ada usaha pamer kekayaan. Tidak ada tatapan yang membuatnya risih. Hanya ketenangan sederhana. Di lampu merah, Dani sedikit menoleh. "Mbak guru ya?" Nina terkejut. "Kok tahu?" "Tadi jemputnya di sekolah." Nina tersenyum kecil. "Iya? Pasti capek ngajar seharian." Kalimat sederhana itu membuat hati Nina terasa hangat. Sudah lama tidak ada orang yang benar-benar peduli bagaimana harinya berjalan. Biasanya orang hanya melihat penampilannya, bukan dirinya. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di depan rumah besar milik keluarga Nina. Dani terlihat sedikit terdiam melihat rumah megah itu. Nina turun dari motor sambil melepas helm. "Terima kasih ya." "Iya, sama-sama." Namun saat Nina hendak masuk, suara Dani kembali menghentikannya. "Mbak." Nina menoleh. "Hati-hati masuk rumah." Kalimat itu terdengar sangat sederhana. Tapi entah kenapa membuat dada Nina terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang mengucapkan kalimat sehangat itu padanya. Nina masuk ke dalam rumah besar itu. Lampu kristal menyala terang. Suasana rumah mewah itu terasa dingin dan sunyi. Di ruang tamu, ayahnya sedang duduk bersama beberapa tamu pria berpakaian mahal. "Nah, ini anak saya." Nina langsung berhenti. Semua mata memandang ke arahnya. Ayahnya tersenyum bangga. Nina guru muda paling berprestasi di sekolah elit kota ini. Salah satu pria parubaya tertawa kecil. "Cantik sekali putrinya Pak Surya." Nina menunduk pelan. Ia sudah tahu arah pembicaraan malam ini. Lagi-lagi soal jodoh. "Nina, sini duduk." Nina duduk dengan kaku. Di sampingnya ada seorang pria muda berpakaian rapi dengan jam tangan mahal di tangannya. Senyumnya percaya diri. "Aku Reno." "Nina." Ayah Nina langsung menyela. Reno baru pulang dari luar negeri. Sekarang pegang perusahaan ayahnya. Nina diam. Ia merasa seperti sedang dipamerkan. Reno mulai berbicara banyak tentang bisnis, mobil, dan rencana masa depannya. Namun tidak satu pun benar-benar masuk ke kepala Nina. Entah kenapa, pikirannya justru kembali pada pengemudi ojek online tadi. Tatapan tenangnya, suaranya yang sederhana, dan kalimat kecil yang terasa tulus. "Hati-hati masuk rumah." "Nina." Suara ayahnya membuat Nina tersadar. "Kamu dengar tidak?" "Iya ya." Ayahnya mulai menatap tajam. "Besok malam keluarga Reno datang lagi. Jangan bikin malu keluarga." Nina menggenggam jemarinya pelan di bawah meja. Ia lelah. Sangat lelah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nina masuk ke kamarnya. Ia berdiri di depan jendela sambil memandangi hujan yang belum berhenti turun. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek online. "Driver favorit tersedia di sekitar Anda." Foto kecil Dani muncul di layar. Nina terdiam cukup lama. Lalu tanpa sadar, ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya malam itu. Di sisi lain kota, Dani sedang berteduh di bawah warung kecil sambil minum kopi saset hangat. Hujan masih deras. Temannya sesama ojol duduk di sebelahnya. "Tadi dapat penumpang cantik banget," katanya. Dani tertawa kecil. "Biasa aja." "Rumahnya gede ya?" Dani diam sesaat. "Iya." Temannya langsung menyenggol lengannya. "Hati-hati Dan. Cewek begitu beda dunia sama kita." Dani tersenyum tipis sambil memandang hujan. Entah kenapa, wajah Nina terus terbayang di pikirannya. Sementara jauh di rumah mewahnya, Nina masih berdiri di depan jendela sambil menatap hujan malam. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat sore itu perlahan akan mengubah seluruh hidupnya. Dan membawa dirinya masuk ke dalam cinta yang penuh luka, air mata, dan pengorbanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu udara kota masih terasa dingin setelah hujan semalaman. Jalanan basah dan langit terlihat mendung. Nina duduk di ruang guru sambil memeriksa tugas murid-muridnya. Namun sejak tadi pikirannya tidak benar-benar fokus. Sesekali matanya melirik ponsel di atas meja. Entah kenapa ia berharap melihat nama seseorang muncul di layar. "Nina." Suara Bu Rani membuatnya tersadar. "Kamu ini dari tadi senyum-senyum sendiri." Nina langsung gugup. "Ah tidak kok." Bu Rani tertawa kecil. "Jangan bilang lagi dekat sama seseorang." Nina hanya tersenyum tipis lalu kembali menunduk. Padahal jauh di dalam hati, ia sendiri bingung dengan perasaannya. Baru sekali bertemu, baru sekali mengobrol. Namun sosok Dani terus muncul di pikirannya. Sore harinya, hujan kembali turun.
Nina berdiri di depan gerbang sekolah sambil membuka aplikasi ojek online. Jemarinya sedikit ragu sebelum akhirnya memilih nama yang sama. Dani. Tidak lama kemudian, motor itu datang. Dani terlihat terkejut saat melihat Nina kembali menjadi penumpangnya. Mbak guru lagi? Nina tersenyum kecil. Iya. Dani tertawa pelan. Kayaknya saya langganan sekarang. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat Nina merasa nyaman. Sepanjang perjalanan, mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang kota yang semakin keras untuk orang-orang kecil. Dani bercerita kalau ia berasal dari keluarga sederhana di kampung. Ayahnya sudah meninggal sejak lama, sementara ibunya tinggal bersama adiknya di desa. Capek jadi ojol. Kadang capek, kadang enggak. Kok bisa? Dani tersenyum kecil. Soalnya kalau capek terus, nanti hidup ikut berat. Nina terdiam mendengar jawaban itu. Sederhana, tapi menenangkan. Berbeda sekali dengan pria-pria yang biasa ia temui. Mereka selalu bicara soal pencapaian, soal uang, soal status. Namun Dani berbicara seperti seseorang yang benar-benar menjalani hidup apa adanya. Saat tiba di rumah, Nina tiba-tiba berkata pelan, "Mau minum kopi dulu?" Dani langsung panik. "Hah? Di depan ada warung kopi kecil." Dani terlihat salah tingkah. "Mbak yakin?" "Kenapa?" "Takutnya malu dilihat orang." Nina tersenyum kecil. "Memangnya kenapa kalau minum kopi?" Akhirnya mereka duduk di warung kecil pinggir jalan. Tempat sederhana dengan kursi plastik dan aroma gorengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nina merasa bisa bernapas lega tanpa tekanan. Tidak ada tatapan menilai. Tidak ada tuntutan menjaga gengsi keluarga. Hanya obrolan sederhana ditemani hujan dan kopi hangat. Dari kecil pengen jadi guru. "Iya." "Kenapa?" Nina memandang jalanan yang basah. "Karena waktu kecil aku pernah punya guru baik banget. Aku pengen jadi seperti dia." Dani mengangguk pelan. "Pasti murid-murid suka sama Mbak." Nina tertawa kecil. "Semoga aja. Kalau saya jadi murid, mungkin tiap hari semangat sekolah." Nina langsung tertawa lebih lepas. Sudah lama ia tidak tertawa senyaman itu. Malam semakin larut. Sebelum pulang, Dani berkata pelan, "Makasih ya." "Untuk apa?" "Sudah mau ngobrol sama orang kayak saya." Kalimat itu membuat senyum Nina perlahan menghilang. "Memangnya kenapa?" Dani tersenyum tipis. "Biasanya orang-orang malu dekat sama ojol." Nina menatap Dani cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat luka kecil dalam mata lelaki itu. Luka karena sering diremehkan dunia. Sejak malam itu, Nina mulai sering memesan Dani. Kadang hanya untuk pulang sekolah. Kadang hanya ingin berbicara sebentar. Kadang bahkan sengaja memesan jauh-jauh hanya agar bisa bertemu. Dan tanpa disadari, Dani mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Sementara itu, hubungan mereka perlahan mulai diperhatikan orang lain. Suatu sore, Nina kembali pulang bersama Dani. Namun saat motor berhenti di lampu merah dekat sekolah, dua guru wanita melihat mereka. "Itu Bu Nina bukan?" "Iya." "Kok boncengan terus sama ojol itu?" Tatapan mereka langsung berubah penuh gosip. Keesokan harinya, ruang guru mulai dipenuhi bisik-bisik kecil. "Nina dekat sama driver ojol," katanya. "Serius? Sayang banget cantik-cantik malah pilih begituan." Nina mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Sampai akhirnya saat jam istirahat, Bu Rani duduk di sampingnya. "Nina, kamu serius sama laki-laki itu?" Nina terdiam sesaat. "Aku nyaman sama dia." Bu Rani menghela napas. "Kamu tahu sendiri keluarga kamu seperti apa. Aku cuma ingin hidup tenang. Tapi dunia enggak sesederhana itu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Nina sampai malam. Apalagi ketika ia tiba di rumah. Ayahnya sudah menunggu di ruang tamu. "Nina." "Iya ya. Kemarin kamu kemana?" "Pulang kerja." Ayahnya menatap tajam. "Kamu pikir ayah nggak tahu?" Jantung Nina mulai berdebar. Sekarang orang-orang mulai ngomong macam-macam. Nina menggenggam tasnya erat. "Maksud ayah apa?" "Kamu dekat dengan pengemudi ojek online." Suasana langsung terasa dingin. Nina menunduk pelan. "Ayah dengar dari teman sekolah kamu." Nina perlahan mengangkat wajahnya. "Kalau memang benar kenapa?" Tatapan ayahnya langsung berubah marah.
Kamu tanya kenapa? Suara pria itu meninggi. Kita ini keluarga terpandang. Kamu guru di sekolah elit. Mau ditaruh di mana muka keluarga kalau kamu dekat dengan lelaki seperti itu? Nina mulai menahan air mata. Dia orang baik ya. Orang baik tidak cukup. Ayah bahkan belum kenal dia. Ayah tidak perlu kenal. Suasana rumah mendadak penuh ketegangan. Ibunya hanya diam dari tadi sambil memandang Nina dengan wajah cemas. Nina. Suara ibunya lirih. Dengar kata ayahmu. Namun Nina perlahan menggeleng. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ingin melawan. Aku capek hidup buat nyenengin semua orang. Ayahnya langsung berdiri. Jangan kurang ajar. Ayah selalu atur hidup Nina. Karena ayah ingin kamu hidup layak. Apa salahnya hidup sama orang sederhana kalau dia tulus? Tamparan keras tiba-tiba mendarat di pipi Nina. Ruangan mendadak sunyi. Ibunya langsung berdiri panik. Pak. Nina memegang pipinya yang memerah. Matanya mulai basah. Namun lebih sakit dari tamparan itu adalah tatapan ayahnya. Tatapan kecewa penuh gengsi. Minggu depan kamu dijodohkan dengan anak pengusaha teman ayah. Nina membeku. Ayah enggak peduli perasaan Nina. Ayah lebih tahu mana yang baik buat masa depan kamu. Nina perlahan mundur sambil menahan tangis. Lalu ia berlari masuk ke kamar. Pintu ditutup keras. Tubuhnya langsung lemas di lantai. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Di luar sana hujan kembali turun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Nina sadar. Cintanya kepada Dani bukan lagi sekadar rasa nyaman biasa. Melainkan sesuatu yang perlahan membuatnya berani melawan seluruh dunia. Sejak pertengkaran malam itu, suasana rumah Nina berubah semakin dingin. Ayahnya hampir tidak pernah berbicara langsung dengannya kecuali untuk menegur atau memberi perintah. Ibunya hanya bisa memandang Nina dengan tatapan sedih tanpa berani membela. Pagi itu Nina turun dari kamarnya dengan mata sembab karena semalaman menangis. Di meja makan, ayahnya sedang membaca koran sambil menikmati kopi. Nanti malam jangan pulang terlambat. Nina diam. Ayah bicara. Iya. Dan hentikan hubungan tidak jelas itu. Nina langsung kehilangan selera makan. Ia berdiri tanpa menyentuh sarapan sedikit pun. Ayahnya kembali bersuara dengan nada dingin. Kalau sampai nama keluarga kita jadi bahan omongan, ayah tidak akan tinggal diam. Nina menggigit bibirnya pelan lalu pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan menuju sekolah, pikirannya terasa kacau. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia mencintai Dani. Namun di sisi lain, tekanan keluarganya semakin berat. Saat tiba di sekolah, beberapa guru langsung berhenti berbicara ketika Nina masuk ke ruang guru. Tatapan mereka terasa berbeda. Ada yang penasaran, ada yang meremehkan, ada juga yang terlihat menikmati gosip yang sedang berkembang. Nina pura-pura tidak peduli lalu duduk di mejanya. Namun beberapa menit kemudian, suara bisikan mulai terdengar lagi. Itu dia. Kasihannya, cantik-cantik malah dekat sama ojol. Katanya sering nongkrong di warung pinggir jalan. Ternyata cinta bisa bikin orang turun kelas. Tawa kecil terdengar. Nina menunduk sambil menggenggam pulpen erat-erat. Dadanya terasa panas. Namun ia memilih diam. Saat jam pelajaran selesai, Nina berjalan menuju parkiran belakang sekolah. Ia berniat mencari udara segar sebentar. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung parkiran, Dani sedang berdiri sambil memegang helm. Wajah pria itu terlihat gugup. Kamu ngapain kesini? Dani tersenyum kecil. Mau kasih ini? Ia menyerahkan kantong plastik kecil berisi roti dan kopi dingin. Kemarin Mbak bilang suka roti ini. Nina terdiam. Hal kecil seperti itu justru membuat hatinya terasa hangat. Dani? Iya? Kamu jangan sering ke sekolah. Dani langsung mengerti. Karena omongan orang-orang. Nina menunduk pelan. Aku nggak mau kamu diperlakukan buruk. Dani tersenyum tipis. Sudah biasa. Justru jawaban itu membuat hati Nina semakin sakit. Belum sempat Nina bicara lagi, suara seorang guru tiba-tiba terdengar dari belakang. Ternyata benar toh. Nina langsung menoleh panik. Bu Rani dan dua guru lain berdiri beberapa meter dari mereka sambil memandang sinis. Oh jadi ini pacarnya Bu Nina? Dani langsung menunduk sopan. Siang Bu. Namun salah satu guru malah tersenyum meremehkan. Rajin juga jemput gurunya. Nina mulai merasa tidak nyaman. Kami duluan ya. Namun saat Nina hendak pergi,
Guru itu kembali berbicara dengan suara cukup keras. Sayang banget ya, pendidikan tinggi tapi selera cintanya rendah. Tawa kecil terdengar. Wajah Dani langsung berubah. Nina menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Jangan ngomong begitu. Lo salah ya. Kami cuma kasihan sama kamu. Nina langsung menggenggam tangan Dani lalu pergi meninggalkan mereka. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi. Dani tetap mengendarai motornya dengan tenang. Namun Nina tahu lelaki itu terluka. Maaf. Untuk apa? Mereka ngomong begitu. Dani tersenyum kecil meski matanya terlihat kosong. Biasa. Enggak biasa. Motor berhenti di pinggir jalan dekat taman kota. Dani melepas helm lalu menatap Nina pelan. Mbak malu ya sama saya? Nina langsung menggeleng cepat. Enggak. Tapi dunia Mbak beda sama dunia saya. Nina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar seberapa besar jurang di antara mereka. Aku cuma capek lihat orang nilai seseorang dari uang. Dani tersenyum kecil. Karena memang dunia begitu. Tapi aku nyaman sama kamu. Tatapan Dani perlahan berubah lembut. Apa Mbak yakin bisa kuat? Nina mengernyit. Maksudnya? Kalau terus sama saya, mungkin hidup Mbak enggak akan gampang. Kalimat itu membuat dada Nina terasa sesak. Belum pernah ada pria yang begitu jujur tentang kekurangannya sendiri. Biasanya pria lain selalu berusaha terlihat sempurna di depan Nina. Namun Dani justru menunjukkan kenyataan apa adanya. Dan anehnya, itu membuat Nina semakin jatuh hati. Malam harinya, Nina diam-diam keluar rumah untuk bertemu Dani di taman kecil dekat sungai kota. Mereka duduk di bangku tua sambil memandang lampu jalan yang memantul di air. Ayahku benci sama kamu. Dani tersenyum tipis. Wajar. Tapi aku nggak peduli. Dani menoleh perlahan. Nina. Aku serius. Nina menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Aku capek hidup diatur terus. Suasana hening beberapa detik. Lalu Dani berkata pelan. Kalau suatu hari nanti Mbak nyesel gimana? Aku nggak akan nyesel. Dani tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hati, ia justru mulai takut. Takut suatu hari Nina benar-benar sadar bahwa lelaki seperti dirinya tidak pantas berada di samping wanita seistimewa Nina. Sementara itu, di rumah besar keluarga Nina, ayahnya sedang menerima telepon dari seseorang. Iya, saya sudah dengar semuanya. Pria itu tersenyum dingin. Kalau perlu, saya akan hentikan hubungan mereka. Tak lama kemudian, sebuah foto masuk ke ponselnya. Foto Nina sedang duduk bersama Dani di taman malam itu. Tatapan ayah Nina langsung berubah penuh amarah. Kurang ajar. Ia berdiri lalu membanting gelas di meja hingga pecah. Ibunya Nina langsung terkejut. Ada apa Pak? Anak itu benar-benar bikin malu keluarga. Ayah Nina mengepalkan tangannya kuat-kuat. Saya nggak akan biarkan dia hancurkan nama baik keluarga hanya demi lelaki miskin. Di saat bersamaan, Nina masih tertawa kecil bersama Dani tanpa menyadari badai besar mulai mendekat ke hidup mereka. Dan malam itu, seseorang dari masa lalu Nina mulai kembali memperhatikan dirinya. Seseorang yang dulu pernah sangat dicintai Nina. Seseorang yang kini memiliki kekuasaan besar. Arman. Pagi itu rumah keluarga Nina terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak subuh, ayah Nina sudah mondar-mandir di ruang tamu sambil memegang ponsel. Wajahnya terlihat dingin dan penuh amarah. Di atas meja, foto Nina bersama Dani masih terbuka di layar. Ibunya hanya diam sambil sesekali menghela napas panjang. Saat Nina turun dari tangga dengan seragam mengajarnya, langkahnya langsung terhenti melihat suasana rumah. Ayah belum berangkat. Ayahnya perlahan menoleh. Duduk. Nada suaranya membuat dada Nina langsung berdebar. Nina duduk perlahan di sofa. Ayahnya melempar ponsel ke meja tepat di depannya. Kamu mau jelaskan ini? Foto Nina dan Dani di taman malam itu terpampang jelas. Nina langsung terdiam. Ayah sudah bilang hentikan hubungan itu. Nina mencoba tenang. Kami cuma ngobrol. Jangan bohong. Suara ayahnya meninggi. Kamu pikir ayah tidak tahu semuanya? Ibunya mulai mencoba menenangkan suasana. Tak, bicara baik-baik dulu. Namun ayah Nina sudah terlalu marah. Kamu sadar tidak siapa diri kamu? Nina menatap ayahnya dengan mata mulai berkaca-kaca. Aku juga manusia ya. Kamu anak keluarga terpandang. Aku capek dengar itu terus. Ayah lakukan semua demi masa depan kamu.
Bukan demi aku, tapi demi gengsi ayah. Tamparan keras kembali mendarat di pipi Nina. Ibunya langsung berdiri panik. Pak, jangan. Namun ayah Nina justru menunjuk wajah putrinya dengan emosi. Mulai hari ini kamu tidak boleh ketemu laki-laki itu lagi. Nina menggigit bibirnya kuat-kuat. Aku nggak bisa. Ayah bisa hancurkan hidupnya kapan saja. Kalimat itu membuat Nina langsung membeku. Maksud ayah apa? Ayah cuma perlu satu telepon untuk bikin dia hilang dari kota ini. Ayah. Jangan uji kesabaran ayah. Air mata Nina mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Bukan takut kepada ayahnya, tetapi takut sesuatu terjadi pada Dani. Di sekolah pun keadaan semakin buruk. Bisik-bisik tentang hubungan Nina dan Dani semakin menyebar. Bahkan beberapa murid mulai mendengar rumor itu dari guru-guru lain. Saat Nina berjalan melewati lorong sekolah, dua guru pria berbicara cukup keras hingga terdengar olehnya. Katanya pacarnya cuma ojol. Mungkin karena tampang doang. Tawa mereka terdengar menusuk. Nina mempercepat langkah sambil menahan malu. Di ruang guru, Bu Rani mendekatinya pelan. Nina, kamu harus hati-hati. Maksudnya, orang-orang mulai ngomong macam-macam. Nina menghela napas lelah. Aku cuma ingin hidup biasa. Tapi status keluarga kamu bikin semuanya enggak biasa. Belum sempat Nina menjawab, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama Dani muncul di layar. Nina langsung berdiri lalu keluar ruangan untuk mengangkat telepon. Halo? Namun suara Dani terdengar berbeda. Pelan dan tegang. Nina? Iya? Ayah kamu datang tadi malam. Jantung Nina langsung terasa berhenti sesaat. Apa? Beliau ketemu saya. Nina langsung panik. Dia ngomong apa? Dani terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Beliau minta saya jauhi kamu. Nina memejamkan mata. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana ayahnya memperlakukan Dani. Maaf. Bukan salah kamu. Dia kasar sama kamu. Dani tertawa kecil hambar. Masih sopan sebenarnya. Dani. Tapi mungkin beliau benar. Nina langsung membuka mata cepat. Maksud kamu? Kita beda dunia. Nada suara Dani terdengar sangat berat. Dan itu membuat Nina semakin takut kehilangan dirinya. Sore harinya, Nina nekat menemui Dani di pangkalan ojol dekat stasiun kota. Begitu melihat Nina datang, beberapa driver langsung saling melirik. Itu cewek yang viral itu ya? Cantik banget. Beneran sama Dani ternyata. Nina tidak peduli. Ia langsung berjalan menghampiri Dani yang sedang duduk sendiri di pojok warung. Aku mau bicara. Dani mengangguk pelan. Mereka berjalan ke taman kecil dekat rel kereta. Angin sore berembus cukup dingin. Ayahku ngomong apa sama kamu? Dani tersenyum tipis. Beliau cuma bilang saya nggak pantas buat kamu. Nina langsung menangis. Maaf. Kenapa minta maaf terus? Aku capek lihat kamu disakitin. Dani menatap Nina cukup lama. Lalu berkata pelan. Kalau suatu hari nanti kamu pergi, saya nggak akan nyalahin kamu. Nina langsung menggeleng kuat. Aku nggak akan pergi. Kamu belum tahu hidup sama saya seperti apa. Aku nggak peduli. Nina. Aku serius. Tangis Nina pecah. Aku nyaman sama kamu. Aku bahagia kalau sama kamu. Tatapan Dani perlahan melembut. Namun sebelum ia sempat bicara, suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari belakang. Romantis sekali. Nina langsung menoleh. Tubuhnya mendadak kaku. Seorang pria tinggi dengan seragam polisi berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya tampan. Tatapannya tajam penuh percaya diri. Nina langsung pucat. Arman. Pria itu tersenyum tipis. Sudah lama ya? Dani langsung berdiri perlahan. Tatapan Arman langsung berpindah ke arah Dani dari atas sampai bawah. Oh, jadi ini laki-laki yang dipilih kamu. Suasana mendadak terasa dingin. Nina mulai gelisah. Apa yang kamu lakukan di sini? Arman memasukkan tangan ke saku celananya sambil tetap tersenyum. Kebetulan lewat. Namun tatapan matanya jelas menunjukkan sesuatu yang lain. Tatapan penuh kepemilikan. Tatapan seseorang yang belum benar-benar melepaskan masa lalunya. Aku dengar banyak tentang kamu akhir-akhir ini, Nina. Nina diam. Arman melangkah mendekat perlahan. Kamu berubah ya? Tatapan matanya kini tertuju pada Dani. Dulu selera kamu nggak begini.
Kalimat itu terdengar seperti hinaan halus. Dani mengepalkan tangannya pelan. Namun ia tetap diam. Arman kembali tersenyum kecil. Kamu tahu siapa saya? Dani menjawab tenang. Enggak perlu tahu. Senyum Arman perlahan menghilang. Untuk beberapa detik, suasana terasa menegangkan. Nina langsung berdiri di tengah mereka. Sudah. Arman kembali menatap Nina. Om Surya kangen sama saya. Jantung Nina langsung berdegup lebih keras. Ia mulai sadar sesuatu. Ayahnya pasti sudah bertemu Arman. Dan itu berarti masalah mereka akan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Sementara Arman terus memandang Dani dengan tatapan merendahkan. Seolah sedang menilai seberapa lama lelaki sederhana itu mampu bertahan sebelum akhirnya hancur. Langit malam kota dipenuhi suara petir. Hujan turun deras membasahi jalanan. Tetapi suasana di dalam hati Nina jauh lebih kacau dibanding cuaca di luar. Sejak kemunculan Arman kemarin sore, pikirannya tidak tenang. Ia tahu lelaki itu bukan tipe yang mudah menyerah. Apalagi dulu Arman pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dulu, saat masih kuliah, Nina dan Arman sempat menjalin hubungan cukup lama. Arman tampan, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang. Semua orang menganggap mereka pasangan sempurna. Namun hubungan itu berakhir saat Nina mulai merasa Arman terlalu posesif dan ingin mengatur seluruh hidupnya. Dan sekarang, lelaki itu kembali. Dengan seragam polisi, dengan jabatan, dan dengan kekuasaan. Pagi harinya di sekolah, Nina baru saja masuk ke ruang guru ketika suasana mendadak sunyi. Beberapa guru saling melirik sambil tersenyum tipis. Ada yang terlihat menahan tawa. Ada pula yang sengaja memperhatikannya dari atas sampai bawah. Nina mencoba mengabaikan semuanya. Namun saat ia duduk, suara seorang guru wanita terdengar cukup keras. Kalau aku sih malu ya? Guru lain langsung tertawa kecil. Iya, cantik, guru elit, pacarnya ojol. Turun kasta banget. Tawa kembali terdengar. Tangan Nina perlahan mengepal di bawah meja. Dadanya mulai sesak. Namun ia masih berusaha diam. Sampai akhirnya salah satu guru pria ikut bicara. Katanya sekarang mantannya polisi datang lagi. Wah, kalau aku jadi Nina sih langsung pilih polisi. Jelas masa depan terjamin. Nina langsung berdiri. Suasana mendadak hening. Cukup ya. Beberapa guru terlihat salah tingkah. Namun ada juga yang tetap tersenyum sinis. Kami cuma bercanda. Enggak lucu. Nina mengambil tasnya lalu keluar dari ruang guru dengan mata mulai berkaca-kaca. Di toilet sekolah, ia berdiri di depan cermin sambil menahan tangis. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah seperti ini hanya karena jatuh cinta pada lelaki sederhana. Padahal Dani tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun dunia seolah terus menghukumnya hanya karena status sosial. Sementara itu, di pangkalan ojol dekat terminal kota, Dani juga sedang menghadapi tekanan yang sama. Beberapa teman ojol duduk melingkar sambil minum kopi sachet. Salah satu dari mereka menyenggol bahu Dani. Dan katanya pacar lu guru cantik itu. Dani tersenyum tipis. Katanya, gila sih, beda dunia banget. Driver lain ikut tertawa. Lu serius mau nikahin dia? Dani diam. Dan, cewek kayak begitu biasanya cuma kagum sementara. Iya, nanti kalau sudah bosan, balik lagi ke cowok mapan. Ucapan itu terdengar menusuk. Meski Dani berusaha tenang, jauh di dalam hatinya ia mulai merasa takut. Takut semua orang benar. Takut suatu hari Nina sadar bahwa dirinya memang tidak pantas. Salah satu driver yang lebih tua menatap Dani serius. Gue bukan mau jatuhin lu. Dani mengangguk pelan. Tapi hidup nikah itu bukan cuma cinta. Suasana mulai hening. Lu siap enggak kalau tiap hari dihina keluarga cewek? Lu siap enggak kalau dia ninggalin hidup enaknya demi lu? Dani menatap kopi di tangannya tanpa bicara. Kalimat-kalimat itu terus menghantam pikirannya. Malam harinya, Nina diam-diam menemui Dani di warung kopi kecil tempat mereka biasa bertemu. Begitu melihat wajah Dani yang murung, hati Nina langsung tidak tenang. Kamu kenapa? Dani tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Jangan bohong. Mereka duduk berhadapan. Hujan rintik-rintik turun di luar warung. Aku bikin hidup kamu susah ya? Nina langsung menggeleng cepat. Jangan ngomong begitu. Tapi sejak kenal saya, kamu terus nangis. Nina menunduk pelan. Aku enggak peduli. Saya peduli. Suasana hening beberapa detik.
Dani lalu berkata lirih, "Kalau nanti hidup kamu hancur karena saya gimana?" Kalimat itu membuat hati Nina terasa sakit. Ia sadar Dani mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dan semua itu karena hinaan orang-orang. Nina menggenggam tangan Dani perlahan. "Aku nggak pernah malu sama kamu." Tatapan Dani perlahan terangkat. "Aku justru malu sama orang-orang yang merasa lebih baik cuma karena uang." Mata Dani terlihat sedikit berkaca-kaca. Belum sempat suasana menghangat, suara klakson mobil tiba-tiba terdengar dari luar warung. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan mereka. Jantung Nina langsung berdegup cepat. Pintu mobil terbuka. Arman turun dengan seragam polisi lengkap. Tatapannya langsung tertuju pada Nina dan Dani. Beberapa pengunjung warung langsung berbisik-bisik kagum melihat sosok Arman. "Polisi. Ganteng banget." Arman berjalan mendekat dengan tenang. Namun aura tekanan langsung terasa begitu kuat. "Boleh ngobrol sebentar?" Nina berdiri perlahan. "Ada apa?" Arman tersenyum tipis. "Kamu masih suka tempat murahan begini ternyata." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah tidak nyaman. Dani menatap Arman dingin. Namun Arman seolah sengaja mengabaikannya. "Nina, Om Surya minta kamu pulang cepat malam ini." "Aku bisa pulang sendiri. Aku cuma menyampaikan pesan." Tatapan Arman lalu berpindah ke arah Dani. "Kamu masih nekat juga ya?" Dani menjawab tenang. "Saya nggak ganggu siapa-siapa." Arman tertawa kecil. "Kamu sadar nggak posisi kamu sekarang?" Nina mulai emosi. "Arman cukup." Namun Arman tetap menatap Dani tajam. Cewek seperti Nina itu terbiasa hidup enak. Nada suaranya mulai merendahkan. "Rumah besar, mobil bagus, masa depan jelas." Arman mendekat sedikit. "Kamu yakin bisa kasih semua itu?" Dani diam. Dan diamnya justru membuat Nina semakin sakit hati. Karena ia tahu Dani mulai memikirkan semua hinaan itu. Arman tersenyum tipis seolah merasa menang. "Kadang cinta itu nggak cukup." Nina langsung berdiri di depan Dani. "Aku nggak butuh semua yang kamu sebutin." Arman menatap Nina lama. "Kamu cuma belum sadar. Aku lebih bahagia sama Dani." Tatapan Arman perlahan berubah dingin. Untuk pertama kalinya sejak datang, emosinya mulai terlihat. "Kamu serius pilih dia?" "Iya." Beberapa detik suasana terasa tegang. Lalu Arman tersenyum tipis lagi. Namun kali ini senyumnya terasa menyeramkan. "Oke." Ia mundur perlahan. "Kita lihat seberapa lama hubungan ini bertahan." Arman kembali masuk ke mobilnya lalu pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum mobil itu menghilang, Nina sempat melihat tatapan Arman dari balik kaca. Tatapan penuh ambisi. Tatapan seseorang yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia mau. Sementara Dani hanya duduk diam memandangi meja. Tangannya perlahan mengepal kuat. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan dunia Nina. Sejak malam di warung kopi itu, hidup Nina dan Dani mulai berubah perlahan menjadi penuh ketakutan. Arman tidak lagi sekadar hadir sebagai mantan kekasih. Ia mulai masuk ke kehidupan mereka seperti bayangan gelap yang terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Pagi itu Nina baru saja selesai mengajar ketika kepala sekolah memanggilnya ke ruang kantor. "Nina, duduk dulu." Nada suara kepala sekolah terdengar berbeda. Nina mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa, Bu?" Kepala sekolah terlihat ragu sebelum akhirnya berbicara. "Beberapa orang tua murid mulai membicarakan kehidupan pribadi kamu." Jantung Nina langsung terasa berat. "Maksudnya?" "Mereka mendengar rumor tentang hubungan kamu." Nina menunduk perlahan. "Kami hanya berteman." Namun kepala sekolah menghela napas panjang. "Kamu guru di sekolah ini. Kamu harus menjaga citra." Kalimat itu menusuk hati Nina. Bahkan tempat ia bekerja kini mulai mempermasalahkan siapa yang ia cintai. "Jadi saya harus bagaimana?" "Kami cuma berharap kamu lebih berhati-hati." Nina keluar dari ruangan dengan langkah lemas. Saat melewati lorong sekolah, beberapa guru kembali memandangnya sambil berbisik-bisik. Kini Nina merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini ia cintai. Di luar gerbang sekolah, Dani sudah menunggu dengan motor tuanya. Begitu melihat wajah Nina murung, Dani langsung mengerti ada sesuatu yang terjadi. "Kamu habis nangis." Nina memaksakan senyum kecil. "Enggak." Namun Dani tahu Nina sedang berbohong. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam. Sampai akhirnya Dani menghentikan motor di pinggir sungai kota yang sepi.
Ada apa? Nina akhirnya tidak sanggup menahan semuanya lagi. Mereka mulai mempermasalahkan hubungan kita. Dani memejamkan mata pelan. Aku tahu ini bakal terjadi. Kamu nggak salah. Tapi semua orang jadi kena dampaknya. Nina menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak peduli. Tapi saya peduli sama hidup kamu. Suasana mendadak hening. Angin sore bertiup dingin melewati mereka. Dani lalu berkata pelan. Mungkin Arman benar. Nina langsung menoleh cepat. Jangan ngomong begitu. Saya nggak punya apa-apa. Tapi kamu punya hati yang baik. Hati baik enggak cukup buat bikin hidup nyaman. Kalimat itu terasa seperti pisau kecil di dada Nina. Ia sadar tekanan dunia mulai perlahan menghancurkan keyakinan Dani. Malam harinya, Nina pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Namun begitu masuk ke ruang tamu, langkahnya langsung berhenti. Arman sedang duduk bersama ayahnya sambil minum teh. Mereka terlihat akrab. Jantung Nina langsung berdegup cepat. Nah, ini dia. Ayah Nina tersenyum puas. Arman berdiri sambil menatap Nina lembut. Kamu makin cantik. Nina langsung menahan emosinya. Kamu ngapain di sini? Ayah Nina langsung menyela. Jaga bicara kamu. Arman hanya tersenyum tenang. Kebetulan saya diajak makan malam sama Om Surya. Tatapan Nina langsung tertuju pada ayahnya. Dan ia mulai sadar. Ayahnya sengaja mendekatkan kembali dirinya dengan Arman. Malam ini makan bersama. Aku capek. Kamu harus ikut. Nada suara ayahnya tidak bisa dibantah. Di meja makan, suasana terasa menyesakkan bagi Nina. Arman duduk tepat di depannya sambil sesekali melempar senyum. Sementara ayah Nina terus memuji-muji dirinya. Arman sekarang karirnya bagus. Sebentar lagi naik jabatan. Orangnya bertanggung jawab. Nina hanya diam sambil memainkan sendok. Ibunya beberapa kali memandang Nina dengan wajah kasihan. Namun tidak berani membela. Nina. Arman akhirnya berbicara. Kamu masih suka kopi malam-malam? Nina menatap dingin. Orang bisa berubah. Arman tersenyum kecil. Tapi aku nggak berubah. Suasana kembali hening. Lalu ayah Nina berkata tegas. Arman jauh lebih cocok buat kamu. Nina langsung meletakkan sendoknya. Ayah cukup. Memang kenyataannya begitu. Aku nggak cinta sama Arman. Ayahnya langsung menatap tajam. Cinta itu bisa datang setelah menikah. Nina berdiri tiba-tiba. Aku bukan barang yang bisa dijodohin seenaknya. Nina. Aku capek. Air mata mulai menggenang di matanya. Ayah nggak pernah peduli apa yang aku rasain. Ia langsung pergi meninggalkan meja makan. Namun sebelum masuk kamar, suara Arman terdengar dari belakang. Aku serius sama kamu, Nina. Nina berhenti sesaat. Tapi aku enggak. Lalu ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tubuhnya langsung lemas bersandar di balik pintu. Tangisnya pecah malam itu. Sementara di luar kamar, Arman berdiri sambil menatap pintu dengan wajah datar. Ayah Nina menghampirinya perlahan. Maaf, dia masih keras kepala. Arman tersenyum tipis. Enggak apa-apa Om. Kamu masih mau sama Nina? Tatapan Arman perlahan berubah serius. Saya nggak pernah berhenti mau sama dia. Ayah Nina mengangguk puas. Kalau begitu bantu saya pisahkan dia dari laki-laki itu. Sudut bibir Arman perlahan terangkat tipis. Dengan senang hati. Malam semakin larut. Di tempat lain, Dani masih bekerja mengantar penumpang demi penumpang. Ia berhenti di lampu merah sambil memandang hujan yang mulai turun lagi. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tidak dikenal. Dani mengangkat telepon itu perlahan. Halo? Suara di seberang terdengar dingin. Jauhi Nina. Dani langsung terdiam. Kalau tidak, hidup kamu bakal susah. Telepon langsung terputus. Dani menatap layar ponselnya cukup lama. Dadanya mulai terasa tidak tenang. Dan tanpa ia sadari, ancaman nyata baru saja dimulai. Sejak telepon misterius malam itu, hidup Dani mulai berubah menjadi penuh tekanan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Orderan mendadak dibatalkan berkali-kali. Akunnya tiba-tiba mendapat laporan aneh dari pelanggan. Beberapa penumpang bahkan sengaja memancing keributan tanpa alasan. Namun Dani masih mencoba berpikir semuanya hanya kebetulan. Sampai suatu malam, saat ia sedang mengantar penumpang melewati jalan sepi dekat pergudangan kota, dua motor tiba-tiba memepet dirinya. Woi berhenti.
Dani langsung mengerem mendadak. 4 pria bertubuh besar turun dari motor sambil menatapnya tajam. Penumpangnya langsung ketakutan lalu buru-buru pergi meninggalkan lokasi. Dani turun perlahan. "Ada apa bang?" Salah satu pria mendorong bahunya keras. "Lu Dani?" "Iya." Pria itu langsung mencengkeram kerah bajunya. "Jauhi cewek itu." Jantung Dani langsung berdegup keras. Ia langsung tahu siapa yang berada di balik semua ini. "Saya nggak ngerti." Buk! Sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Dani terjatuh ke aspal basah sambil menahan sakit. "Lu ngerti sekarang?" Pria lain ikut menendang motornya hingga roboh. Kali ini cuma peringatan. Mereka pergi begitu saja meninggalkan Dani sendirian di tengah hujan. Dani duduk lemas di jalan sambil memegangi perutnya yang sakit. Air hujan bercampur darah menetes dari sudut bibirnya. Namun yang paling sakit bukan pukulan itu, melainkan kenyataan bahwa hidup Nina mulai ikut terancam karena dirinya. Malam itu Dani tidak langsung memberitahu Nina. Ia membersihkan lukanya sendiri di kamar kontrakan kecilnya. Namun keesokan paginya, Nina langsung panik saat melihat wajah Dani lebam. Astagfirullah. Nina memegang pipi Dani dengan tangan gemetar. "Siapa yang lakukan ini?" Dani mencoba tersenyum kecil. "Cuma salah paham di jalan." "Jangan bohong." Tatapan Nina mulai berkaca-kaca. "Ini pasti karena aku." Dani diam. Dan diamnya justru menjadi jawaban. Air mata Nina langsung jatuh. "Arman." "Sudahlah." "Dia nggak akan berhenti." Nina langsung menggenggam tangan Dani erat. "Kita lapor polisi." Dani tertawa kecil pahit. "Lapor ke polisi tentang polisi." Nina langsung terdiam. Ia sadar Dani benar. Arman punya kekuasaan. Dan orang-orang seperti Dani selalu kalah sebelum sempat melawan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Suatu sore, Dani sedang mangkal di dekat stasiun ketika 2 petugas datang menghampirinya. "Kamu Dani?" "Iya pak." "Motor kamu kami tahan." Dani kaget. "Kenapa?" "Data kendaraan bermasalah. Tapi surat saya lengkap." "Jangan banyak bicara." Motor Dani langsung dibawa begitu saja. Ia hanya bisa berdiri lemas melihat sumber penghasilannya pergi. Teman-teman ojol mulai menghampirinya. "Dan, ini pasti ada yang main." Dani hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya mulai muncul rasa putus asa. Sementara itu di sekolah, Nina juga mengalami tekanan semakin besar. Kepala sekolah kembali memanggilnya. "Nina, ada komplain lagi?" Nina menunduk lesu. "Kami mulai kesulitan menenangkan orang tua murid." "Jadi saya harus bagaimana, Bu?" Kepala sekolah terlihat serba salah. "Untuk sementara, mungkin kamu bisa ambil cuti dulu." Kalimat itu langsung membuat tubuh Nina terasa lemas. Artinya jelas, ia sedang disingkirkan perlahan. Saat keluar dari ruang kepala sekolah, Nina menangis sendirian di lorong sepi. Ia merasa seluruh hidupnya perlahan runtuh satu persatu. Dan semua itu karena cintanya kepada Dani. Malam harinya, Nina nekat menemui Arman di kantor polisi. Begitu melihat Nina datang, Arman langsung tersenyum puas. "Akhirnya kamu datang juga." Nina berdiri dengan wajah dingin. "Berhenti ganggu Dani." Arman bersandar santai di kursinya. "Aku nggak ngerti maksud kamu." "Jangan pura-pura." Arman tertawa kecil. "Nina." Tatapannya perlahan berubah serius. "Aku cuma ingin kamu sadar." "Sadar apa?" "Kalau hidup kamu akan hancur kalau tetap sama dia." Nina mulai menahan emosi. "Semua ini kamu yang bikin." Arman berdiri lalu berjalan mendekatinya perlahan. "Aku cuma menunjukkan kenyataan." Nina langsung mundur 1 langkah. "Aku benci sama kamu sekarang." Untuk beberapa detik, wajah Arman terlihat berubah. Namun ia segera tersenyum lagi. "Benci juga bentuk perhatian. Jangan sentuh hidup kami lagi." Arman menatap Nina lekat-lekat. "Aku bisa berhenti." Nina mulai berharap. "Tapi ada syaratnya." Tatapan Nina langsung berubah waspada. "Putus sama Dani?" Suasana mendadak sunyi. Arman mendekat sedikit lagi. "Kembali sama aku?" Nina langsung menggeleng kuat. "Enggak akan." Tatapan Arman perlahan berubah dingin. "Kalau begitu jangan salahkan aku kalau hidup dia makin susah." Nina langsung keluar dari ruangan itu dengan tubuh gemetar. Tangisnya pecah begitu sampai di luar kantor polisi. Ia benar-benar merasa terjebak. Sementara Dani mulai semakin terpuruk.
Karena motornya ditahan, ia terpaksa meminjam motor temannya untuk tetap bekerja. Namun malam itu, saat ia pulang menuju kontrakan, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Seorang pria tua berpakaian rapi. Dani langsung berhenti. Pria itu menatapnya tajam. "Saya ayah Nina." Dani langsung menunduk hormat. "Pak." Ayah Nina mendekat perlahan. "Saya terakhir kali bicara baik-baik sama kamu." Dani diam. "Berapa uang yang kamu mau supaya pergi dari hidup anak saya?" Dani langsung mengangkat wajahnya. Tatapan pria tua itu penuh penghinaan. Seolah Dani hanyalah lelaki miskin yang mengejar kekayaan putrinya. "Saya nggak butuh uang Bapak." Ayah Nina tersenyum sinis. "Kalau begitu kamu bodoh." Dani mengepalkan tangannya pelan. "Saya cuma cinta sama Nina." "Cinta?" Ayah Nina tertawa kecil meremehkan. "Kamu bahkan tidak mampu melindungi hidup kamu sendiri." Kalimat itu menghantam Dani tepat di dadanya. "Lihat sekarang." Ayah Nina menatap kontrakan kecil di belakang Dani. "Kamu mau bawa Nina hidup seperti ini?" Dani terdiam. Dan diamnya kali ini terasa jauh lebih menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah benar cintanya justru sedang menghancurkan hidup Nina? Malam itu Dani duduk sendirian di dalam kontrakannya yang sempit dan lembab. Lampu kecil di langit-langit berkedip pelan, sementara suara hujan terdengar jatuh di atas atap seng. Ucapan ayah Nina terus terngiang di kepalanya. "Kamu mau bawa Nina hidup seperti ini?" Dani memandang sekeliling kamar kecil itu. Kasur tipis di sudut ruangan, kipas tua yang berdecit pelan, dan pakaian yang tergantung seadanya. Semua terasa begitu kecil dibanding dunia Nina. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama Nina muncul di layar. Dani menatap cukup lama sebelum akhirnya mengangkat telepon. "Halo?" Suara Nina terdengar lirih. "Aku mau ketemu." 1 jam kemudian, mereka bertemu di taman kecil dekat sungai yang biasanya sepi malam hari. Begitu melihat Dani, Nina langsung memeluknya erat. Tubuh wanita itu gemetar. "Aku capek." Dani perlahan membalas pelukannya. "Aku tahu. Mereka enggak akan berhenti." Dani terdiam. Tatapan matanya terlihat lelah. "Aku pikir mungkin kita harus selesai." Nina langsung melepaskan pelukannya cepat. "Apa?" Dani memalingkan wajah. "Aku nggak mau hidup kamu hancur karena aku." Air mata Nina langsung jatuh. "Jangan ngomong begitu. Ayah kamu benar." "Enggak. Saya cuma ojol. Kamu lebih baik dari semua laki-laki yang pernah aku kenal." Tapi dunia nggak lihat itu. Tangis Nina semakin pecah. Ia sadar lelaki yang dicintainya mulai kalah oleh tekanan hidup. "Aku nggak peduli sama dunia. Tapi aku peduli sama kamu." Dani menatap Nina lama sekali. Tatapan itu penuh rasa sayang sekaligus ketakutan. "Aku takut suatu hari nanti kamu nyesel." Nina menggenggam tangan Dani erat-erat. "Aku lebih takut kehilangan kamu." Suasana hening. Hanya suara hujan dan aliran sungai yang terdengar malam itu. Lalu untuk pertama kalinya, Nina berkata dengan suara gemetar. "Ayo pergi." Dani mengernyit. "Pergi kemana?" "Ke tempat jauh." "Nina." "Aku serius." Tatapan Nina penuh tekad. "Aku sudah nggak kuat hidup seperti ini." Dani terlihat kaget. "Kamu mau ninggalin semuanya?" "Aku cuma mau hidup tenang sama orang yang aku cinta." Jantung Dani berdegup keras. Ia tidak pernah membayangkan Nina akan berkata sejauh itu. "Aku nggak punya apa-apa buat kamu. Aku nggak butuh apa-apa selain kamu." Kalimat itu membuat mata Dani perlahan memerah. Malam itu mereka duduk lama di bawah hujan kecil. Dan tanpa mereka sadari, keputusan besar baru saja mulai terbentuk. Sementara itu di rumah besar keluarga Nina, suasana semakin panas. Ayah Nina baru saja menerima laporan dari seseorang. "Mereka masih ketemu." Pria itu mengepalkan tangannya marah. "Kurang ajar." Ibunya Nina mulai menangis kecil. "Pak, jangan terlalu keras sama Nina. Kalau saya lembek, dia makin menjadi. Tapi dia anak kita." Ayah Nina langsung berdiri. Dia mempermalukan keluarga. Belum sempat suasana reda, suara mobil berhenti terdengar di depan rumah. Arman datang. Ia masuk dengan wajah serius. "Ada perkembangan." "Apa?" Arman duduk perlahan. "Saya dengar mereka mau pergi." Wajah ayah Nina langsung berubah. "Pergi kemana?" "Belum tahu."
Suasana rumah mendadak penuh kepanikan. Ayah Nina langsung berdiri sambil membanting meja kecil di samping sofa. Saya nggak akan biarkan itu terjadi. Namun semuanya sudah terlambat. 2 hari kemudian, Nina diam-diam keluar dari rumah saat dini hari. Ia membawa 1 koper kecil dan beberapa pakaian seadanya. Saat berdiri di depan gerbang rumah, Nina menoleh ke belakang. Rumah besar tempat ia dibesarkan terlihat sunyi. Air matanya perlahan jatuh. Ia tahu setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di ujung jalan, Dani sudah menunggu dengan motor pinjaman. Begitu melihat Nina datang sambil membawa koper, wajah Dani terlihat tegang. Kamu yakin? Nina mengangguk pelan meski matanya basah. Aku yakin. Mereka pergi meninggalkan kota saat langit masih gelap. Tidak ada pesta, tidak ada restu, tidak ada keluarga. Hanya 2 orang yang mencoba mempertahankan cinta mereka di tengah dunia yang menolak mereka. Perjalanan panjang membawa mereka menuju pelabuhan kecil. Dari sana, mereka menumpang kapal menuju Kalimantan. Di atas kapal sederhana itu, Nina duduk memandangi laut luas sambil memeluk lututnya. Angin malam terasa dingin. Dani duduk di sampingnya. Takut. Nina tersenyum kecil. Iya. Masih bisa balik kalau mau. Nina langsung menggeleng. Aku sudah pilih jalan ini. Dani menatap Nina cukup lama. Lalu perlahan menggenggam tangannya. Maaf kalau nanti hidup kamu susah. Nina tersenyum tipis sambil menahan air mata. Asal sama kamu, aku kuat. Namun jauh di dalam hati, Nina sebenarnya juga takut. Takut dengan kehidupan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Takut meninggalkan keluarganya. Dan takut jika suatu hari nanti semua pengorbanan ini berubah menjadi penyesalan. Sementara itu di kota asal mereka, rumah keluarga Nina mendadak kacau pagi itu. Pembantu rumah panik saat mengetahui kamar Nina kosong. Ibunya langsung menangis histeris. Nina. Ayah Nina berdiri membeku dengan wajah pucat. Di atas meja kamar Nina hanya ada sepucuk surat kecil. Tulisan tangan Nina terlihat bergetar. Maafkan Nina. Nina hanya ingin hidup dengan pilihan Nina sendiri. Tangan ayah Nina langsung gemetar hebat. Ia merobek surat itu dengan marah. Saya akan cari mereka. Arman yang berdiri di sampingnya menatap dingin. Tenang Om. Tatapan matanya perlahan berubah tajam. Mereka nggak akan bisa lari jauh. Sementara kapal yang membawa Nina dan Dani terus bergerak meninggalkan kota. Langit pagi mulai muncul perlahan di ufuk timur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Nina benar-benar memutuskan meninggalkan segalanya demi cinta yang ia percaya akan menjadi tempat pulangnya. Kapal tua itu akhirnya bersandar di pelabuhan kecil Kalimantan setelah perjalanan panjang hampir 2 hari. Udara terasa berbeda, panas, lembab, dan dipenuhi aroma laut bercampur debu pelabuhan. Nina berdiri sambil memegang koper kecilnya. Wajahnya terlihat lelah karena kurang tidur, tetapi matanya masih berusaha menyimpan harapan. Sementara Dani berdiri di sampingnya sambil memandang kota kecil di depan mereka. Inilah tempatnya. Nina tersenyum kecil. Kita benar-benar sampai. Namun jauh di dalam hati, keduanya sama-sama sadar. Mereka baru saja memulai kehidupan yang sama sekali asing. Dani mendapat bantuan pekerjaan dari teman lamanya yang bekerja di perusahaan tambang nikel di pedalaman Kalimantan. Meski hanya menjadi sopir angkut, Dani menerima pekerjaan itu tanpa banyak berpikir. Baginya yang penting mereka bisa bertahan hidup. Perjalanan menuju tempat tinggal baru mereka memakan waktu berjam-jam melewati jalan tanah merah yang berlumpur. Truk-truk besar tambang berlalu lalang membawa material. Hutan lebat membentang di kanan kiri jalan. Nina beberapa kali terdiam melihat suasana yang begitu jauh dari kehidupan lamanya di kota. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada kafe cantik, tidak ada lampu kota. Yang ada hanya jalan rusak dan debu beterbangan. Saat tiba di rumah kontrakan mereka, Nina kembali terdiam. Rumah kecil berdinding papan itu berdiri di pinggir area perkampungan pekerja tambang. Atap sengnya terlihat tua, halamannya becek, dan suara genset terdengar dari kejauhan. Dani terlihat sedikit gugup. Maaf masih sederhana. Nina memaksakan senyum kecil. Enggak apa-apa. Namun saat masuk ke dalam rumah, dada Nina terasa sesak. Ruangan itu sangat kecil. Hanya ada satu kamar sempit, kipas tua, dan dapur sederhana. Berbeda jauh dari rumah besar tempat ia dibesarkan. Malam pertama di Kalimantan terasa sangat panjang. Nina duduk di kasur tipis sambil memandang langit-langit rumah.
Suara jangkrik dan mesin tambang terdengar samar dari kejauhan. Aku belum pernah tinggal di tempat seperti ini. Dani duduk di sampingnya perlahan. Kalau kamu nggak kuat, kita bisa pulang. Nina langsung menggeleng. Aku sudah pilih hidup ini. Dani memegang tangan Nina pelan. Terima kasih sudah mau ikut saya. Nina tersenyum kecil meski matanya mulai berkaca-kaca. Hari-hari pertama mereka di Kalimantan dipenuhi perjuangan. Dani bekerja dari pagi buta sampai malam sebagai sopir perusahaan tambang. Kadang ia harus melewati jalan ekstrim sambil membawa muatan berat. Tubuhnya sering pulang penuh debu dan lumpur. Sementara Nina mulai belajar menjalani hidup sederhana. Ia memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri, bahkan harus mengambil air saat aliran air mati. Semua hal yang dulu tidak pernah ia lakukan. Awalnya Nina berusaha menikmati semuanya. Namun perlahan rasa lelah mulai muncul. Suatu siang, saat cuaca sangat panas, Nina duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi jalan tanah merah. Ia melihat beberapa ibu pekerja tambang berbicara sambil menatap dirinya. Itu istri baru si Dania, katanya dulu guru. Cantik banget. Kasihan juga tinggal di sini. Nina pura-pura tidak mendengar. Namun ucapan terakhir itu terasa menusuk. Kasihan. Kata itu kembali membuatnya merasa berbeda. Malam harinya Dani pulang dalam keadaan sangat lelah. Bajunya penuh lumpur. Tangannya lecet. Nina langsung menghampiri dengan wajah khawatir. Kamu kenapa? Tadi jalan tambang longsor sedikit. Nina langsung panik. Kamu nggak apa-apa? Dani tersenyum kecil. Masih utuh. Namun saat melihat Dani makan dengan lahap hanya lauk sederhana, dada Nina terasa sesak. Lelaki itu bekerja mati-matian demi dirinya. Sementara ia justru mulai merasa tidak kuat. Beberapa minggu berlalu. Suatu malam listrik mendadak padam. Rumah kecil mereka langsung gelap gulita. Hanya cahaya lilin kecil yang menerangi ruangan. Udara terasa panas dan pengap. Nina duduk sambil mengipasi dirinya sendiri. Aku kangen rumah. Kalimat itu keluar begitu saja. Dani yang sedang memperbaiki kipas langsung terdiam. Suasana mendadak hening. Nina langsung menyesal. Maaf. Dani tersenyum tipis. Enggak apa-apa. Namun Nina bisa melihat luka kecil di mata lelaki itu. Karena Dani sadar. Seberapa keras pun ia berusaha, hidup yang bisa ia berikan tetap jauh dari kehidupan lama Nina. Malam itu Dani keluar rumah sendirian setelah Nina tertidur. Ia duduk di depan rumah sambil memandang langit gelap. Temannya sesama sopir tambang datang menghampiri. Belum tidur. Dani menggeleng. Pikiran banyak. Pria itu duduk di sampingnya sambil menyalakan rokok. Istri lu masih kaget ya tinggal di sini. Dani tersenyum kecil pahit. Wajar. Cewek kota biasanya enggak kuat. Kalimat itu membuat Dani makin diam. Ia mulai takut. Takut Nina perlahan menyesali semua keputusannya. Sementara itu jauh di kota asal mereka, keluarga Nina masih terus mencari keberadaan putri mereka. Ibunya semakin sering sakit-sakitan karena terlalu banyak menangis. Sedangkan ayah Nina mulai terlihat jauh lebih tua dalam beberapa minggu terakhir. Namun gengsinya masih terlalu besar untuk mengakui penyesalan. Di sisi lain, Arman belum berhenti mencari. Ia bahkan menggunakan beberapa kenalannya untuk melacak keberadaan Nina dan Dani. Suatu malam, seseorang akhirnya mengirim foto kepada Arman. Foto Dani sedang berdiri di area tambang bersama truk besar. Sudut bibir Arman perlahan terangkat tipis. Akhirnya ketemu juga. Tatapan matanya berubah dingin. Dan jauh di Kalimantan, Nina sama sekali belum sadar bahwa masa lalu mereka perlahan mulai mendekat kembali. Musim hujan mulai datang ke pedalaman Kalimantan. Jalan tambang berubah menjadi lumpur panjang yang licin dan berbahaya. Truk-truk besar sering terjebak, sementara suara petir hampir terdengar setiap malam. Kehidupan Nina dan Dani pun perlahan semakin berat. Penghasilan Dani sebagai sopir tambang tidak selalu stabil. Kadang perusahaan mengurangi jadwal kerja karena cuaca buruk. Kadang pembayaran terlambat berminggu-minggu. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Pagi itu Nina duduk di lantai sambil menghitung uang belanja yang tersisa. Wajahnya mulai terlihat cemas. Saat Dani keluar dari kamar dengan wajah lelah, Nina langsung tersenyum kecil berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Kamu jadi berangkat? Dani mengangguk. Iya, hari ini jalan tambang dibuka lagi. Nina menyerahkan bekal sederhana yang ia masak sejak subuh. Hati-hati. Dani tersenyum hangat. Namun sebelum pergi,
Tatapannya sempat tertuju pada uang receh di lantai. Ia tahu Nina sedang menghitung sisa uang. Dan itu membuat dadanya terasa berat. Sepeninggal Dani, rumah kembali sunyi. Nina duduk sendirian sambil memandang hujan di luar jendela kayu. Hari demi hari mulai terasa lambat. Ia tidak punya teman dekat, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya siapa-siapa selain Dani. Kadang ia mencoba mengajar anak-anak kecil sekitar rumah secara sukarela hanya untuk menghilangkan sepi. Namun saat malam datang, rasa rindu pada kehidupan lamanya kembali muncul. Rindu pada ibunya, rindu pada kamar hangatnya, rindu pada suasana kota. Dan rasa bersalah perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Sore itu Dani pulang lebih malam dari biasanya. Bajunya basah kuyup oleh hujan dan lumpur. Begitu masuk rumah, tubuhnya langsung limbung ke dinding. Nina panik. "Dani?" Nina buru-buru memegang tubuh suaminya. "Tubuh Dani panas sekali. Kamu demam." "Cuma kecapean." Namun beberapa menit kemudian, Dani muntah di kamar mandi. Nina langsung ketakutan. Malam itu Nina menjaga Dani yang terbaring lemah di kasur tipis mereka. Ia mengompres kepala Dani sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nina benar-benar merasa takut kehilangan lelaki itu. "Aku minta maaf." Dani membuka mata pelan. "Untuk apa? Aku malah jadi beban hidup kamu." Dani tersenyum lemah. "Kamu rumah saya." Kalimat itu membuat Nina langsung menangis. Ia memegang tangan Dani erat-erat. "Aku takut." "Takut apa?" "Kalau suatu hari Allah ambil kamu dari aku." Dani menatap Nina lama sekali. Lalu perlahan mengusap air mata istrinya. "Saya bakal selalu berusaha pulang buat kamu." Namun tanpa mereka sadari, takdir perlahan sedang menyiapkan luka yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, Dani kembali bekerja meski tubuhnya belum benar-benar pulih. Ia memaksakan diri karena kebutuhan hidup semakin menipis. Sementara Nina mulai sering melamun sendiri di rumah. Suatu siang, ia membuka media sosial untuk pertama kalinya setelah lama. Dan tanpa sengaja, ia melihat foto-foto kehidupan teman-temannya di kota. Ada yang sedang liburan ke luar negeri. Ada yang baru menikah mewah. Ada yang membeli rumah baru. Nina menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu perlahan mematikan layar. Dadanya terasa kosong. Saat itulah ia mulai sadar. Menjalani cinta ternyata jauh lebih sulit daripada memperjuangkannya. Malam harinya, hujan kembali turun deras. Listrik padam lagi. Nina duduk di ruang kecil mereka sambil menunggu Dani pulang. Namun jam terus berjalan. Dani belum juga datang. Perasaan Nina mulai tidak tenang. Ia berkali-kali melihat jam dinding. Sampai akhirnya suara motor terdengar dari luar. Nina langsung berlari membuka pintu. Namun begitu melihat Dani turun dari motor dengan wajah pucat dan tubuh penuh lumpur, Nina langsung panik. "Kamu kenapa lagi?" Dani tersenyum kecil sambil menahan sakit. "Tadi hampir jatuh ke jurang." Tubuh Nina langsung lemas. "Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa." Nina memeluk Dani erat sambil menangis. "Aku nggak kuat kalau kehilangan kamu." Dani diam beberapa detik sebelum membalas pelukan itu. Namun malam itu, setelah Nina tertidur, Dani duduk sendirian di depan rumah. Ia memandangi hujan sambil menahan pikirannya sendiri. Karena sebenarnya tadi siang ia memang hampir mati. Truk yang ia bawa tergelincir di jalan tambang licin. Jika terlambat sedikit saja mengendalikan setir, ia mungkin sudah jatuh ke jurang dalam. Dani mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia mampu mempertahankan hidup seperti ini? Sementara itu di kota asal mereka, kondisi ibu Nina semakin memburuk. Wanita itu sering termenung memandangi foto putrinya. Nina pasti menderita di luar sana. Ayah Nina hanya diam sambil memegang ponsel. Wajahnya terlihat jauh lebih tua sekarang. Namun ia tetap tidak mau menunjukkan penyesalannya. Sedangkan Arman masih terus mencari informasi tentang Nina. Dan malam itu, ia akhirnya mendapat kabar lengkap tentang lokasi mereka di Kalimantan. Pria itu tersenyum tipis sambil memasukkan ponselnya ke saku. Sebentar lagi selesai. Tatapan matanya terasa dingin dan penuh rencana. Sementara jauh di pedalaman Kalimantan, Nina akhirnya tertidur dalam pelukan Dani. Tanpa sadar bahwa badai yang jauh lebih besar sedang mendekat ke kehidupan mereka. Waktu berjalan semakin lambat di rumah kecil Nina dan Dani di Kalimantan. Hari-hari mereka dipenuhi perjuangan dan rasa lelah yang terus menumpuk. Meski begitu, Nina mulai berusaha menerima kehidupan barunya sedikit demi sedikit.
Namun jauh di dalam hatinya, kerinduan pada keluarga mulai tumbuh semakin besar. Pagi itu Nina duduk di depan rumah sambil memandangi hujan gerimis. Tangannya memegang sebuah foto lama dirinya bersama kedua orang tuanya saat ulang tahun beberapa tahun lalu. Wajah ibunya di foto itu tersenyum begitu hangat. Dan tiba-tiba dada Nina terasa sesak. Air matanya jatuh perlahan. "Aku kangen ibu." Suara itu sangat lirih. Namun Dani yang baru keluar rumah mendengarnya. Ia berjalan mendekat lalu duduk di samping Nina tanpa bicara. Beberapa detik suasana hanya diisi suara hujan. "Kamu mau pulang?" Nina langsung menggeleng cepat. "Enggak." "Tapi kamu sedih." Nina tersenyum kecil sambil menghapus air mata. "Aku cuma kangen." Dani menunduk pelan. Ia tahu sekeras apapun Nina mencoba bertahan, wanita itu tetap kehilangan banyak hal demi dirinya. Sementara itu di kota asal mereka, kondisi ibu Nina semakin memburuk. Wanita itu kini lebih sering berbaring di kamar karena tekanan darahnya terus naik turun. Di meja samping tempat tidur, foto Nina selalu berada di dekatnya. "Nina pasti kurusan sekarang." Suara ibunya terdengar lemah. Ayah Nina duduk diam di kursi dekat jendela. Wajah pria yang dulu tegas dan penuh wibawa itu kini terlihat jauh lebih tua. Rumah besar mereka terasa sunyi sejak kepergian Nina. Tidak ada lagi suara tawa putrinya. Tidak ada lagi langkah kaki yang biasanya terdengar setiap pagi. Hanya kesunyian dan penyesalan yang perlahan memenuhi rumah itu. "Pak." Suara istrinya pelan. "Cari Nina." Ayah Nina menunduk diam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, matanya terlihat berkaca-kaca. "Saya cuma ingin dia pulang." Kalimat itu membuat dadanya terasa berat. Selama ini gengsi membuatnya terlalu keras. Namun sekarang, yang tersisa hanya rasa kehilangan. Di sisi lain kota, Arman sedang duduk di sebuah kafe sambil memandangi foto Nina di ponselnya. Salah satu kenalannya baru saja mengirim laporan tentang kehidupan Nina di Kalimantan. Istrinya Dani sekarang tinggal di rumah pekerja tambang. Katanya hidup mereka susah. Sudut bibir Arman perlahan terangkat tipis. Namun entah kenapa, hatinya tidak sepenuhnya puas. Ia membayangkan Nina yang dulu hidup nyaman kini harus tinggal di rumah kecil penuh lumpur. Dan anehnya, ada rasa tidak tenang di dalam dirinya. Malam harinya, Arman datang ke rumah keluarga Nina. Ayah Nina langsung menyambutnya. "Ada kabar?" Arman duduk perlahan. "Saya tahu mereka di mana." Ibunya Nina yang sedang duduk langsung berdiri dengan wajah penuh harap. "Nina baik-baik saja." Arman terdiam sesaat. Dia hidup sederhana di Kalimantan. Ibunya Nina langsung menangis kecil. Sedangkan ayah Nina memejamkan mata pelan. "Dia pasti menderita." Arman menatap mereka bergantian. "Kalau Om mau, saya bisa jemput Nina pulang." Namun ayah Nina tiba-tiba menggeleng pelan. "Tidak." Arman terlihat terkejut. "Saya nggak mau dia pulang karena dipaksa." Suasana mendadak hening. Untuk pertama kalinya, ayah Nina mulai sadar. Kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah memaksa anaknya memilih hidup yang bukan keinginannya. Sementara itu di Kalimantan, kehidupan Nina dan Dani semakin berat. Harga kebutuhan naik. Penghasilan Dani sering terlambat. Dan beberapa pekerja tambang mulai dirumahkan sementara karena kondisi tambang tidak stabil. Suatu malam Dani pulang dengan wajah murung. Nina langsung merasa tidak tenang. "Ada apa?" Dani duduk perlahan sambil menunduk. "Perusahaan lagi banyak pengurangan kerja." Jantung Nina langsung berdegup cepat. "Kamu kena?" "Belum. Tapi..." Dani menghela napas panjang. "Bisa kapan saja." Suasana rumah kecil itu langsung terasa semakin sempit. Nina memegang tangan Dani erat. "Kita pasti bisa." Dani tersenyum kecil. Namun tatapannya terlihat kosong. Ia mulai merasa gagal sebagai suami. Malam itu Nina sulit tidur. Ia memandangi Dani yang tertidur lelap karena kelelahan. Wajah lelaki itu terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Tangannya penuh luka kecil akibat pekerjaan berat. Dan saat itulah Nina sadar. Dani benar-benar mengorbankan hidupnya demi dirinya. Air mata Nina kembali jatuh pelan. Ia perlahan memegang tangan suaminya sambil berbisik lirih. "Aku nggak pernah nyesel pilih kamu." Namun jauh di luar rumah kecil mereka, sebuah mobil hitam perlahan memasuki area perkampungan pekerja tambang. Lampunya menyapu jalan tanah merah yang gelap. Mobil itu berhenti cukup jauh dari rumah Nina dan Dani. Seseorang turun dari dalam mobil sambil memandangi rumah kecil itu dari kejauhan. "Arman."
Tatapannya perlahan berubah dingin. Ia akhirnya datang sendiri ke Kalimantan. Dan malam itu, tanpa Nina sadari, masa lalu yang selama ini berusaha ia tinggalkan kini sudah berdiri sangat dekat dengan kehidupannya. Pagi itu udara Kalimantan terasa sangat dingin setelah hujan deras semalaman. Kabut tipis menyelimuti area tambang. Jalan tanah merah berubah licin seperti lumpur hidup yang bisa menelan kendaraan kapan saja. Nina berdiri di depan rumah kecil mereka sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. Ya, beberapa minggu lalu Nina akhirnya mengetahui dirinya hamil. Kabar itu sempat menjadi cahaya kecil di tengah kehidupan mereka yang berat. Dani bahkan menangis diam-diam saat pertama kali mendengarnya. Aku bakal jadi bapak. Tatapan matanya waktu itu penuh haru. Dan sejak saat itu, Dani bekerja semakin keras demi masa depan anak mereka. Namun pagi ini, entah kenapa hati Nina terasa sangat tidak tenang. Saat Dani bersiap berangkat kerja, Nina terus memandanginya dengan mata cemas. Kamu jangan berangkat dulu hari ini. Dani tersenyum kecil sambil memakai jaket kerjanya. Kenapa? Aku nggak tahu. Nina memegang tangan Dani erat. Perasaan aku nggak enak. Dani mengusap kepala istrinya pelan. Mungkin kamu kebanyakan mikir. Tapi, saya harus kerja. Nina menunduk pelan. Ia tahu mereka benar-benar membutuhkan uang sekarang. Apalagi sebentar lagi bayi mereka akan lahir. Sebelum pergi, Dani berjongkok perlahan di depan perut Nina. Halo jagoan kecil. Nina tersenyum kecil melihat tingkah suaminya. Tunggu bapak pulang ya. Dani lalu mencium kening Nina cukup lama. Jaga diri baik-baik. Nina menggenggam tangan Dani seolah tidak ingin melepaskannya. Hati-hati. Dani mengangguk sambil tersenyum hangat. Namun Nina tidak tahu. Itu akan menjadi senyum terakhir yang ia lihat dari suaminya. Siang harinya hujan kembali turun sangat deras. Angin bertiup kencang mengguncang rumah-rumah kecil pekerja tambang. Nina duduk sendiri sambil menjahit baju bayi sederhana yang baru ia beli dari pasar. Namun perasaan tidak tenang itu terus menghantui dirinya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Dani. Tidak aktif. Ya Allah. Nina mulai mondar-mandir gelisah. Sementara jauh di area tambang, kondisi benar-benar kacau. Jalan licin membuat beberapa truk sulit dikendalikan. Dani sedang membawa muatan berat melewati jalur menurun dekat jurang tambang. Hujan membuat pandangan hampir tidak terlihat. Tiba-tiba, brak, ban belakang truk tergelincir keras. Setir langsung kehilangan kendali. Dani berusaha mengendalikan kendaraan sebesar itu sambil menahan panik. Astagfirullah. Truk mulai miring ke arah jurang. Dani mencoba membanting setir. Namun jalan yang terlalu licin membuat semuanya terlambat. Dalam hitungan detik, truk besar itu terjun bebas ke jurang tambang. Ledakan keras terdengar memecah hujan sore itu. Sementara di rumah, Nina mendadak menghentikan langkahnya. Entah kenapa dadanya terasa sesak luar biasa. Air matanya tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan panik di pintu rumah. Tok tok tok. Nina. Nina langsung membuka pintu cepat. Seorang teman kerja Dani berdiri dengan wajah pucat dan basah kuyup oleh hujan. Tubuh Nina langsung lemas melihat ekspresinya. Ada apa bang? Pria itu terlihat kesulitan bicara. Dani. Jantung Nina terasa berhenti. Kenapa Dani? Kecelakaan. Dunia Nina seperti runtuh seketika. Rumah sakit kecil area tambang malam itu penuh suasana panik. Nina berlari di lorong sambil menangis histeris. Perutnya yang besar membuat langkahnya berat. Suami saya mana? Perawat langsung mencoba menenangkan. Bu tenang dulu. Mana suami saya? Akhirnya Nina melihat Dani. Tubuh lelaki itu terbaring penuh luka di atas ranjang rumah sakit. Kepalanya diperban. Wajahnya penuh darah kering. Dan alat bantu napas terpasang di mulutnya. Enggak. Tubuh Nina langsung lemas. Ia memegang tangan Dani sambil menangis keras. Dani bangun. Namun Dani tidak merespons. Dokter datang dengan wajah serius. Kondisinya kritis. Nina langsung mengguncang kepala. Enggak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Air mata Nina terus jatuh tanpa henti. Ia memeluk tangan suaminya erat. Dani tolong jangan tinggalin aku. Beberapa menit kemudian, jari Dani bergerak pelan. Mata lelaki itu perlahan terbuka sedikit. Nina. Suara Dani sangat lemah. Nina langsung mendekat sambil menangis. Iya aku di sini. Tatapan Dani perlahan turun ke arah perut Nina. Anak kita.
Nina mengangguk cepat sambil sesenggukan. Dia nunggu kamu pulang. Air mata tipis keluar dari sudut mata Dani. Maaf. Jangan ngomong gitu. Saya belum bisa bikin kamu bahagia. Tangis Nina semakin pecah. Kamu sudah cukup. Dani mencoba tersenyum kecil meski wajahnya penuh luka. Tolong jaga anak kita. Enggak. Kamu sendiri yang jaga. Namun monitor di samping ranjang mulai berbunyi tidak stabil. Dokter langsung bergerak cepat. Nadi melemah. Nina mulai panik. Dani? Tatapan Dani perlahan mulai kosong. Namun sebelum matanya tertutup, bibirnya bergerak sangat pelan. Aku cinta kamu. Dan garis monitor akhirnya lurus. Tiit. Enggak. Jerita Nina menggema di seluruh ruangan rumah sakit. Tubuhnya langsung jatuh sambil menangis histeris memeluk jasad suaminya. Malam itu hujan turun semakin deras di luar rumah sakit. Seolah langit ikut menangis bersama dirinya. Sementara jauh di luar lorong rumah sakit, Arman berdiri diam sambil memandang dari kejauhan. Wajahnya terlihat kaku. Ia tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun yang paling menghancurkan malam itu bukan kematian Dani, melainkan tatapan Nina saat memeluk jasad suaminya. Tatapan seorang wanita yang dunianya benar-benar hancur untuk selamanya. Pemakaman Dani berlangsung sederhana di pemakaman kecil dekat area tambang. Langit masih mendung sejak pagi. Tanah merah yang basah dipenuhi jejak kaki para pekerja tambang yang datang membantu proses pemakaman. Nina berdiri lemah di samping liang kubur sambil memakai pakaian hitam sederhana. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena terus menangis semalaman. Perutnya yang semakin besar membuat tubuhnya terlihat rapuh. Saat jasad Dani mulai diturunkan ke dalam tanah, lutut Nina langsung melemas. Enggak. Beberapa ibu langsung menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Tangis Nina pecah lagi. Dani, jangan tinggalin aku sendiri. Namun semua sudah terlambat. Tanah perlahan menutupi tubuh lelaki yang selama ini berjuang mati-matian demi dirinya. Lelaki sederhana yang dicintainya lebih dari apapun. Dan kini hanya tinggal nama di atas nisan kayu sederhana. Setelah semua orang pulang, Nina masih duduk sendiri di depan makam Dani. Hujan gerimis mulai turun perlahan. Ia memegang nisan itu sambil menangis pelan. Aku pulang ya. Suara Nina bergetar. Aku bakal jaga anak kita. Tangannya mengusap tanah makam itu perlahan. Maafin aku kalau selama ini banyak ngeluh. Air mata kembali jatuh tanpa henti. Andai waktu bisa diputar. Andai ia bisa memeluk Dani sekali lagi. Andai pagi itu ia berhasil menahan suaminya pergi bekerja. Namun hidup tidak pernah memberi kesempatan kedua. Malam harinya, Nina duduk sendirian di rumah kecil mereka yang kini terasa sangat kosong. Tidak ada lagi suara motor Dani. Tidak ada lagi tawa kecil lelaki itu. Tidak ada lagi seseorang yang memanggil dirinya sayang dengan suara hangat. Yang tersisa hanya kesunyian. Dan rasa kehilangan yang begitu besar. Di meja kecil dekat kasur, masih ada helm Dani. Jaket kerjanya masih tergantung. Sepatu lumpurnya masih terletak di depan pintu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau selesai. Nina memeluk jaket suaminya sambil menangis hingga tertidur. Keesokan paginya, seseorang datang mengetuk pintu rumah. Tok tok tok. Nina membuka pintu perlahan. Tubuhnya langsung membeku. Arman berdiri di depan rumah. Untuk beberapa detik, suasana terasa sunyi. Tatapan Nina langsung berubah dingin. Kamu ngapain kesini? Arman terlihat berbeda. Tidak ada senyum angkuh seperti biasanya. Aku cuma mau lihat keadaan kamu. Puas. Arman terdiam. Semua ini gara-gara kamu. Kalimat itu membuat wajah Arman berubah. Nina. Kalau kamu nggak ganggu hidup kami. Tangis Nina mulai pecah lagi. Dani masih hidup. Arman menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah muncul jelas di wajahnya. Aku nggak pernah pengen dia mati. Tapi kamu bikin hidup dia hancur. Suasana kembali hening. Hanya suara hujan kecil yang terdengar di luar rumah. Aku mau bantu kamu. Nina langsung menggeleng kuat. Aku nggak butuh apapun dari kamu. Aku serius. Pergi. Arman memandang Nina lama. Tatapan wanita itu sekarang penuh kebencian. Dan untuk pertama kalinya, Arman sadar. Ia telah kalah sepenuhnya. Bahkan setelah Dani meninggal, hati Nina tetap bukan miliknya. Aku bakal kirim orang bantu urus kepulangan kamu. Nina langsung menatap tajam. Aku bisa sendiri.
Namun Arman tetap meninggalkan sebuah amplop di meja. Simpan buat kebutuhan anak kamu. Lalu ia pergi tanpa bicara lagi. Begitu mobil Arman menghilang, Nina langsung menjatuhkan amplop itu ke lantai sambil menangis. Ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya memutuskan pulang ke kota asalnya. Bukan karena ia ingin menyerah, tetapi karena ia sadar dirinya tidak bisa membesarkan anak sendirian di tempat sejauh itu. Perjalanan pulang terasa begitu berat. Sepanjang kapal, Nina terus memeluk tas kecil berisi barang-barang Dani. Helm, dompet, jam tangan murah kesayangannya, dan foto mereka berdua. Semua yang tersisa dari lelaki itu kini hanya benda-benda kecil penuh kenangan. Saat kapal akhirnya tiba di kota asal mereka, hujan kembali turun seperti hari pertama Nina bertemu Dani dulu. Nina berdiri lama di pelabuhan sambil menatap kota yang pernah ia tinggalkan demi cinta. Kini ia kembali, namun tidak lagi sebagai wanita bahagia, melainkan seorang janda muda dengan hati yang hancur. Mobil keluarga akhirnya datang menjemput. Saat pintu mobil terbuka, ibunya langsung turun sambil menangis histeris. Nina langsung memeluk ibunya erat. Tangis keduanya pecah bersamaan di tengah hujan. Maafin ibu. Ibu jangan gitu. Ibunya memegang wajah Nina sambil menangis. Kamu kurus banget. Ayah Nina berdiri beberapa langkah dari mereka. Pria itu terlihat jauh lebih tua. Rambutnya mulai memutih. Tatapannya penuh penyesalan. Untuk beberapa detik, Nina hanya diam menatap ayahnya. Lalu pria itu perlahan mendekat. Maafkan ayah. Suara itu sangat lirih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Nina melihat ayahnya menangis. Air mata langsung kembali jatuh di pipi Nina. Semua kemarahan yang selama ini ia simpan perlahan runtuh. Karena di hadapannya sekarang bukan lagi pria keras penuh gengsi, melainkan seorang ayah yang kehilangan putrinya terlalu lama. Malam itu Nina kembali masuk ke rumah besar tempat ia dibesarkan. Namun suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa nyaman seperti dulu. Karena sebagian hatinya telah terkubur bersama Dani di tanah Kalimantan. Hari-hari setelah kepulangan Nina berjalan pelan dan penuh kesunyian. Rumah besar keluarganya kini terasa berbeda. Tidak lagi penuh tekanan seperti dulu, tetapi juga tidak pernah benar-benar hangat. Nina lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Ia jarang keluar rumah, jarang berbicara, dan hampir setiap malam tertidur sambil memeluk foto Dani. Kehamilannya semakin besar, namun kesedihan di matanya tidak pernah benar-benar hilang. Ibunya beberapa kali mencoba menghibur. Makan yang banyak, nak. Nina hanya tersenyum kecil. Aku belum lapar. Sedangkan ayahnya kini berubah jauh lebih lembut. Tidak pernah lagi membentak. Tidak pernah lagi memaksa. Pria itu seperti dihancurkan oleh rasa bersalahnya sendiri. Suatu sore, Nina duduk di taman belakang rumah sambil memandangi langit senja. Tangannya perlahan mengusap perutnya. Ayah kamu pasti kangen banget sama kamu. Air matanya jatuh perlahan. Ia masih belum terbiasa menjalani hidup tanpa Dani. Setiap sudut hidupnya selalu mengingatkan pada lelaki itu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Nina menoleh, dan wajahnya langsung berubah dingin. Arman berdiri beberapa meter darinya sambil membawa kantong buah. Aku cuma mau jenguk. Nina langsung berdiri perlahan. Aku nggak pernah undang kamu. Aku sudah izin sama orang tua kamu. Nina menatap tajam. Kenapa kamu terus datang? Arman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Karena aku masih peduli. Nina tertawa kecil pahit. Peduli? Tatapannya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu peduli, hidup aku nggak bakal hancur begini. Arman menunduk pelan. Aku salah. Nina langsung terdiam. Selama mengenal Arman, baru kali ini ia mendengar lelaki itu mengakui kesalahan. Aku terlalu egois. Suasana mendadak sunyi. Angin sore bertiup pelan melewati taman. Aku pikir kalau Dani pergi, kamu bakal balik ke aku. Tatapan Arman perlahan berubah penuh penyesalan. Tapi ternyata aku salah. Nina menggenggam perutnya pelan. Aku nggak akan pernah bisa cinta sama kamu lagi. Arman tersenyum kecil pahit. Aku tahu. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kesombongan di wajah lelaki itu. Yang tersisa hanya seseorang yang terlambat menyadari semuanya. Aku cuma ingin bantu kamu. Aku bisa hidup sendiri. Kamu lagi hamil. Aku tetap bisa. Arman memandang Nina lama. Dan semakin lama ia melihat wanita itu, semakin ia sadar.
Hati Nina sudah terkubur bersama Dani. Malam harinya, ayah Nina masuk ke kamar putrinya. "Nina." "Iya ya." Ayahnya duduk perlahan di kursi dekat tempat tidur. "Arman sebenarnya masih sangat sayang sama kamu." Nina langsung menutup matanya lelah. "Ya. Ayah cuma berpikir kamu nggak mungkin sendiri terus." Nina menatap ayahnya perlahan. "Ayah tahu apa yang paling menyakitkan." Ayahnya diam. "Aku kehilangan suami aku." Air mata Nina mulai jatuh lagi. "Dan sampai sekarang aku masih belum percaya dia benar-benar pergi." Suasana kamar mendadak hening. "Aku belum bisa buka hati buat siapapun." Ayah Nina menunduk pelan. "Maafkan ayah." Nina menghapus air matanya perlahan. "Ayah nggak perlu maksa aku lagi." Pria tua itu akhirnya mengangguk pelan. Ia sadar luka anaknya terlalu dalam. Dan tidak ada siapapun yang bisa menggantikan Dani sekarang. Beberapa minggu kemudian, Nina melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisan bayi itu memenuhi ruang rumah sakit. Namun saat pertama kali menggendong anaknya, Nina justru menangis sangat keras. Karena wajah bayi kecil itu sangat mirip Dani. Tatapan matanya, bentuk bibirnya, senyumnya kecilnya, semua mengingatkan Nina pada lelaki yang sudah tiada. "Ayah kamu ganteng banget." Nina mencium kening bayinya sambil menangis. "Ayah kamu orang paling baik yang pernah ibu kenal." Kelahiran bayi itu perlahan menjadi alasan Nina bertahan hidup. Meski luka di hatinya belum sembuh, kini ia memiliki seseorang yang harus ia jaga. Sementara itu, Arman akhirnya mulai menjauh perlahan. Suatu malam ia berdiri di luar rumah Nina sambil memandang jendela kamar wanita itu dari kejauhan. Ia tahu semuanya sudah selesai. Ia kalah bukan karena Dani lebih kaya, bukan karena Dani lebih hebat, tetapi karena Dani dicintai dengan tulus oleh Nina. Dan cinta seperti itu tidak bisa dipaksa. Arman masuk kembali ke mobilnya perlahan. Sebelum pergi, ia menatap rumah itu sekali lagi. Lalu mobilnya menghilang di tengah malam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nina akhirnya benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalunya. Waktu terus berjalan pelan setelah kelahiran putra Nina. Tangisan bayi kecil itu kini menjadi suara yang paling sering memenuhi rumah besar keluarga mereka. Kehadiran anak itu perlahan menghidupkan kembali suasana rumah yang lama tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan. Ibunya Nina terlihat jauh lebih sehat sejak cucunya lahir. Sedangkan ayah Nina mulai sering tersenyum kecil saat menggendong bayi itu diam-diam. Namun bagi Nina, luka di hatinya belum pernah benar-benar hilang. Setiap malam saat rumah mulai sunyi, ia masih sering duduk sendiri di dekat jendela sambil memandang foto Dani. Kadang ia tersenyum kecil, kadang ia menangis diam-diam, dan kadang ia hanya terdiam terlalu lama. Malam itu hujan turun perlahan di luar rumah. Persis seperti malam pertama ia bertemu Dani dulu. Nina duduk di kamar sambil menggendong putranya yang sudah tertidur. Tatapannya jatuh pada jam tangan murah milik Dani yang masih ia simpan rapi di dalam kotak kecil. "Kalau kamu masih ada, pasti kamu senang lihat anak kita." Air matanya jatuh pelan. Sudah hampir 1 tahun Dani pergi. Namun rasa kehilangan itu masih terasa begitu nyata. Kadang Nina masih refleks ingin menelepon Dani saat merasa lelah. Kadang ia masih menoleh ke pintu berharap mendengar suara motor suaminya pulang kerja. Namun semua itu hanya tinggal kenangan. Suatu pagi, Nina akhirnya memberanikan diri datang ke makam Dani di Kalimantan. Ia pergi bersama ayahnya dan membawa putranya. Perjalanan panjang itu terasa penuh emosi. Saat tiba di makam sederhana itu, langkah Nina langsung melemah. Nisan kayu itu masih berdiri di tempat yang sama. Nama Dani terukir sederhana di sana. Nina perlahan duduk di depan makam sambil memeluk anaknya. "Ayah." Suara Nina bergetar. "Aku bawa anak kita." Angin sore berembus pelan melewati area pemakaman. Tangis Nina pecah lagi. "Aku kangen banget sama kamu." Putranya yang masih kecil mulai tertawa kecil tanpa mengerti apapun. Dan itu justru membuat hati Nina semakin sesak. "Ayah kamu orang baik." Nina mencium kepala anaknya pelan. "Dia cinta banget sama kita." Ayah Nina berdiri beberapa langkah di belakang sambil menunduk diam. Pria itu akhirnya berjalan mendekat ke makam Dani. Untuk pertama kalinya sejak semua tragedi itu terjadi, ia berbicara pelan di depan pusara lelaki yang dulu sangat ia hina. "Maafkan saya." Suara pria tua itu bergetar. "Saya terlambat memahami kamu." Air matanya jatuh perlahan. "Terima kasih sudah menjaga anak saya." Nina langsung menutup mulutnya sambil menangis. Ia tidak pernah membayangkan ayahnya yang keras akhirnya mengakui semua kesalahannya.
Hari itu menjadi pertama kalinya luka lama di hati mereka perlahan mulai sembuh. Sepulang dari Kalimantan, hidup Nina mulai berjalan lebih tenang. Ia kembali mengajar di sekolah kecil dekat rumah. Bukan sekolah elit seperti dulu. Namun tempat itu membuatnya merasa damai. Anak-anak di sana sangat menyayanginya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina mulai kembali tersenyum tulus. Meski begitu, ia tetap memilih hidup sendiri. Banyak pria mencoba mendekat. Beberapa dikenalkan keluarganya. Beberapa datang karena kagum padanya. Namun Nina selalu menolak dengan halus. Bukan karena ia membenci cinta, tetapi karena hatinya belum siap membuka kembali luka lama. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Nina duduk di teras rumah sambil menemani putranya bermain. Anaknya tertawa kecil sambil berlari membawa mobil-mobilan. Wajah kecil itu sangat mirip Dani, dan setiap kali melihatnya, Nina selalu merasa seolah sebagian Dani masih hidup bersamanya. Ibunya duduk di samping Nina sambil tersenyum hangat. "Kamu sekarang lebih kuat." Nina memandang anaknya lama. "Mungkin karena aku harus jadi ibu." Ibunya menggenggam tangan Nina pelan. "Dani pasti bangga sama kamu." Air mata Nina kembali menggenang. Namun kali ini bukan karena rasa hancur, melainkan karena rasa rindu yang perlahan mulai berubah menjadi ikhlas. Nina akhirnya memahami satu hal. Cinta sejati bukan tentang memiliki selamanya. Kadang cinta hadir untuk mengajarkan pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan. Ia juga sadar bahwa hidup tanpa restu orang tua membawa ujian yang sangat berat. Namun di balik semua luka itu, Nina tidak pernah menyesal pernah mencintai Dani. Karena lelaki sederhana itu pernah membuat dirinya merasa dicintai dengan tulus. Dan cinta seperti itu akan selalu hidup di dalam hatinya. Langit sore perlahan berubah jingga. Angin berembus lembut membawa suara tawa kecil putranya. Nina tersenyum sambil memandang langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa lebih tenang. Meski sebagian dirinya telah pergi bersama Dani, kini ia memilih melanjutkan hidup. Menjadi ibu yang kuat, menjadi anak yang lebih dewasa, dan menjadi wanita yang belajar menerima takdir dengan hati yang ikhlas.